Akhirnya kita ada narasumber dari Trah Soekarno. Anda pernah menjadi DJ, musisi? Dulu ya. Dulu jadi musisi ya. Enak jadi Drummer musisi? juga. Hah? Drummer juga. Oh, drummer juga? Drummer juga. Enak mana? Jadi politisi atau jadi drummer? Saya melihat sih masih ya, Prof. Karena ini partai yang berideologi. Dan orang tuanya pun mengajarkan ideologi ini ke anak-anaknya. Anda adalah putra dari Ibu Rahma. Rahma. Iya, untuk supaya image bahwa PDIP ini sebenarnya partai anak muda. Nah, persoalannya sekarang ini adalah PDIP tidak banyak temannya di parlemen. Postur anggaran 3.700 triliun ini, saya yakin bisa, Prof, bikin data center, bisa AI sendiri. Semua pelajaran yang di Indonesia. Kalau AI-nya dari luar, Prof, itu kan penjajahan gaya baru. Anak-anak muda zaman sekarang ini harus seperti, saya setuju sekali dengan tagline-nya Prof Reynald, stay relevant. Stay relevant. Mas Romi, selamat datang di Cafe Berisi. Senang sekali, Prof. Terima Akhirnya kasih. sampai sini. Ya. Akhirnya kita ada narasumber dari Trah Soekarno. Anda adalah salah satu penerus. Ya. Penerus kan latar belakangnya beda-beda. Anda pernah menjadi DJ, musisi. Dulu ya. Dulu jadi musisi ya. Enak jadi Drummer musisi. juga. Hah? Drummer juga. Oh, drummer juga? Drummer juga. Enak mana? Jadi politisi atau jadi drummer? Beda ya, karena itu kan seniman ya. Kalau politisi kan kita harus benar-benar belajar memahami apa yang terjadi sekarang dan jangan sampai kita salah jalan untuk memberikan satu acuan gitu. Kalau sebagai drummer banyak artnya. Art dan ya skill hanya Skill. ya. Dan Anda sebagai politisi sudah berapa lama? Untuk di DPR saya 1 periode, 1 periode. 2 tahun, tapi saya sebagai anggota Partai PDI Perjuangan dari tahun 2002. Apa sih ciri khas Trah Soekarno ini? Ciri khasnya yang pasti nasionalis. Nasionalis. Pasti, karena kan kita didoktrin sejak kecil dari orang tua kita mengenai Pancasila, Trisakti Bung Karno. Itu kental ya di rumah ya? Kental, buku-buku Eyang, dan terutama dulu zaman Orde Baru kita merasakan sampai lepas reformasi dan sampai sekarang. Itu menjadi satu mental and character building, atau kalau Gatot Kaca itu dimasukkan ke dalam kawah canda di muka. Kawah Chandra di muka. Dan saya bersyukur sekali bisa merasakan itu. Anda adalah putra dari Ibu Rahma. Rahma. Iya. Ibu Rahma itu yang pendiri Pendidikan Soekarno. ya, pendidikan Soekarno. Yang pertama kali melaunching Universitas Bung Karno Universitas di zaman Bung Karno. Orde Baru. Yang tahun 98 itu banyak tokoh-tokohnya turun. Yes. Dan Anda juga ikut berjuang tahun itu. 98 saya ya, dan waktu PDI, mungkin belum PDIP itu kita kampanye, saya turun sampai Bundaran HI dan lain-lainnya. Jadi melihat itu bagaimana di Bundaran HI merah semua saat itu. Yes, dan mostly adalah anak muda. Anak muda. Dan Jadi dulu pakai apa, orang naik motor tuh bunyinya tit 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 tit, tit, Dan saya bawa tit, senam tit. drum, Prof. Oh. Di atas mobil Terano itu saya tang sama teman-teman gitu. Seru. Jadi karena PDI dan akhirnya menjadi PDIP, sebenarnya itu adalah partai anak muda. Partai anak muda. Ini penting sekali ini. Bagaimana sekarang suasananya di partai? Anak muda masih punya peranan banyak di PDIP? Ya, kita sekarang banyak sekali seperti Banteng Muda Indonesia dan lain-lainnya. Kita mengarah kembali untuk menggrab Gen Z dengan kemarin kita rakernas, ada DJ-nya, ada macam-macam lah untuk supaya image bahwa PDIP ini sebenarnya partai anak muda. Walaupun ketua-ketua partai saat ini banyak kan sudah berumur ya. Berumur. Hampir semua ketua partai begitu ya. Tapi sudah mulai apa ya, crosslink gitu. Yang muda-muda juga sudah mulai masuk. Anda dulu mulainya sebagai seniman, gitu Yes. ya. Kalau kita lihat dulu kan Mas Guru juga terkenal sekali. Mas Guru Soekarno Putra. Legend. 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 Pada waktu saya masih SMA, saya kuliah itu ya, itu anak-anak Menteng, anak Kebayoran, itu semuanya pengen menjadi anggota Suara Mahardika. Kayaknya tuh keren banget begitu. Dan memang keren sekali sih. Dan terbukti mereka berhasil menciptakan lagu-lagu yang hype, kemudian juga musik yang top. Luar biasa. Ya. Luar Dan bahkan biasa. dibawa Untukmu ke luar Indonesia, aku cinta Indonesia. Itu seperti adalah perjuangan revolusi kebudayaan nasionalis dengan caranya Om Guru. Karena zaman dulu, zaman Orde Baru loh, Prof. Tapi dengan konser seperti itu, anak muda bisa datang semua dan mereka mendapatkan essence dari how kemerdekaan itu apa, nasionalis itu apa, cinta Indonesia itu apa. Kita pernah menyaksikan teman-teman di PDIP juga begitu gigih di bawah cengkeraman Orde Baru. Ya. Orde Baru itu begitu represif, partai dibatasi, PDIP di bawah tekanan begitu ya. Tapi kemudian kita menyaksikan tokoh-tokoh yang begitu progresif
Dan bahkan ketika dijaga oleh militer saat itu begitu ya, turun semua dan kemudian begitu berani, begitu menembus dan mempertahankan. Bagaimana situasi militansi di PDIP hari ini? Saya melihat sih masih ya, Prof. Karena ini partai yang berideologi dan orang tuanya pun mengajarkan ideologi ini ke anak-anaknya. Makanya kita sedang mencoba bagaimana Gen Z ini bisa melakukan satu perubahan yang sehingga Gen Z ini bisa, oh iya PDIP ini anak muda, keren PDIP. Dengan ideologi Bung Karno yang benar-benar cinta akan tanah air, dengan Pancasilanya, dengan Trisaktinya, dengan segala konsep kenegaraannya. This is the right party to choose. Jadi Anda masih melihat itu ya? Saya masih melihat itu. Nah, persoalannya sekarang ini adalah PDIP tidak banyak temannya di parlemen. Hampir semua partai sudah bergabung, PDIP di luar. Lalu kemudian kita menyaksikan sekarang suasananya. Kalau menurut persepsi saya, apa yang saya yakini, hari ini dinamika parlemen itu tidak begitu kelihatan. Apakah itu juga Mas Romi juga lihat di parlemen? Kan sebagai anggota DPR merasakan dinamikanya seperti apa sih hari ini? Keadaan DPR sekarang ini sepertinya lebih calm lah gitu. Lebih calm ya hari ini terasa ya. Iya. Kalau saya lihat PDIP masih tetap kritis, Prof. Tetap kritis. Tetap kritis. Karena bukan bagian dari Karena koalisi. kita partai penyeimbang. Oh, kita penyeimbang. harus kritis. Apa artinya penyeimbang? Penyeimbang ya kalau memang kebijakan pemerintah itu benar ya kita men-endorse. Tapi kalau kebijakannya salah ya kita mengkritis dengan keras. Gitu loh, Prof. Baik, Mas Romi, nama Anda kan sebetulnya bukan Romi Soekarno. Ya, nama Kalau saya saya baca di koran itu ada namanya Hendra Rahtomo. Jadi Hendra Rahtomo. Romi Hendra Rahtomo. Itu yang memberi nama adalah Eyang. Oh, Eyang yang beri nama. Hendra Rahtomo, Rahtomo itulah darah utama. Jadi cucu Eyang yang diberikan nama anaknya Bu Mega yang pertama, Muhammad Rizky Pratama dan saya. Nah, apakah semua keturunan Bung Karno hari ini mayoritas jadi politisi atau masih juga ada yang jadi seniman? Anda kan dulu awalnya seniman, masih ada juga yang lain yang jadi seniman? Masih ada. Seperti Pondra itu kan sekarang buat batik. Om Guru masih ada yang juga pengusaha. Jadi ya generasi 3 dan generasi 4 bermacam-macam lah. Lagi ramai dibicarakan di publik tentang MBG dan Anda pernah mengutarakan pendapat tentang MBG. Iya. Apa yang menjadi isu penting yang Anda sampaikan tentang MBG? Gini Prof, kalau perspektif saya MBG itu simpel sebenarnya. Kalau memang pemerintah mau serius menangani MBG, kita ini kan mempunyai catatan ibu dan anak di Dukcapil berdasarkan NIK-nya. Itu bisa kita sebarkan melalui kelurahan untuk mereka datang ke kelurahan mengambil surat sebagai peserta MBG. Lalu dia bisa ke Bank Himbara untuk mendapatkan kartu ATM MBG. Kartu ATM ini berfungsi sebagai ditransfer uangnya setiap hari 15.000 ke dalam rekening yang dia terima. Dan 15.000 itu bisa untuk dia masak di rumah. Ibunya memasakkan untuk anaknya, Prof. Jadi tidak ada kebocoran sama sekali. Kalau anaknya 2 berarti 30.000. Artinya dia bisa save seminggu lalu dia belanja. Jadi benar-benar yang namanya 4 sehat 5 sempurna pasti tersiapkanlah dalam makanan yang dia siapkan untuk anaknya sendiri. Jika ibunya ini 3 kali ditemukan tidak memasak, itu di stop dan selama hidup tidak akan dapat MBG. Jadi MBG membuat badan pemeriksa MBG, datang-datang ke rumah-rumah, ada badan cek. pemeriksa. Dan setiap masak harus geotagging, kirim ke MBG. Opsi pertama itu. Opsi kedua adalah di sekolah. Dapurnya ya dibuat di sekolah. Yang mengelola adalah sekolah gitu. Itu lebih simpel lagi. Dan di wilayah treaty tinggal kita hybrid. Apa bisa di sekolah, atau ibunya yang memasak, atau memang kita harus membuat dapur di sana. Jadi tidak perlu dibikin sekaligus Jadi untuk 3.000 siswa. Tidak perlu satu Indonesia rata. Sekarang kalau anaknya sekolah di Ora et Labora atau sekolah di Canisius, apa perlu MBG? Kan nggak perlu, Prof. Dan kalaupun dikasih dipaksakan 10.000 itu terlalu murah bagi mereka. 8.000, Prof. Kadang-kadang bisa sampai 8.000. Makanannya sudah lebih dari itu. Exactly. Kalau mama di sekolah sudah pasti bold, itu anggaran bisa terpenuhi 4 sehat 5 sempurna. Ke ibunya pun nggak mungkin. Sementara ibunya di daerah pinggiran 50.000 juga belum tentu cukup karena biayanya sangat tinggi ke sana. Biaya logistiknya sangat tinggi. Ya, baik. Mas Romi di sini kopinya enak. Mas Romi yang pakai gula aren, yes. Ya kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Kopi inspirasi, saya minta kopi hitam. Ya, oke.
Baik, Mas Romi. Yes. Di sini kopinya enak, nanti bisa dicoba ya. Kalau perlu pakai gula, pakai stevia. Ya. Oh ya, saya tahu stevia. Ya. Baik, Mas Romi. Kembali lagi tadi ke makan bergizi gratis, Ya. yang sekarang ramai diberitakan karena ternyata di situ juga ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, sebenarnya kan penyimpangan ini dibaca oleh masyarakat. Masyarakat menyaksikan sebetulnya. Ini manajemennya yang harus ditata. Tidak mungkinlah sesuatu itu jadi ribuan dalam seketika langsung perfect, itu tidak mungkin. Of course not. Lantas apa koreksi yang bisa Anda berikan dengan melihat kalau tetap dijalankan dengan metode seperti ini? Saya melihat harus segera difilter, Prof. Di mana tempat yang perlu, di mana tempat yang tidak. Itu aja gampang. Dipilih jadi Dipilih aja. Karena banyak sekali tempat-tempat yang mubazir, itu istilahnya yang tidak perlu ada di sana. Bukankah politisi berkepentingan terhadap daerah pemilihan yang mereka? Kita Sehingga bicara kemudian, MBG tidak bicara kepentingan politik lah. Ini kan kepentingan anak bangsa untuk peradaban Indonesia ke depan. Gitu. ya dengan cost structure yang tidak sama di seluruh Indonesia, tentu Of course. ada banyak hal yang kita harus pertimbangkan di situ. Benar. Tidak mungkin kita membuat biaya sama, sementara cost-nya tidak sama di setiap daerah. Kemarin Presiden menunjukkan, ingat ya, ini ayam dipotong 8, ini dipotong 14, jadinya seperti ini. Tapi kalau price-nya sama, Rp8.000, cost structure-nya di tiap daerah tidak sama, kan bisa berakibat terjadi penyimpangan seperti itu. Ya. Bukankah itu yang terjadi? Iya, ini kopi Inspirasi. Ya. Keren. Nanti gulanya bisa campur dengan ini. Kadang kami tappingnya pagi hari, tapi kali ini sore hari, jadi sudah saatnya ngopi. Kita coba ya. Oke. Ya, oke. Saya kira cukup. Wow. Oh ya, manisnya natural ya, Bro. Natural, ya. Keren. Natural ya, bisa ya. So, Oke, baik. Kita kembali tadi. Biaya kan tidak sama. right. Saya kalau lihat di Papua harga ikan nila itu per ekor itu beberapa tahun yang lalu 100.000 per ekor. Jadi bisa dibayangkan kalau pengelola SPPG di sana dapatnya 8.000 per orang, tentu jadinya seperti apa makanan itu. Benar. Ya itu pentingnya juga bagaimana sekarang ini Indonesia maju ke zaman digital, Prof. AI, cloud merah putih diperlukan sekarang. Data center diperlukan sekarang. Satellite low orbit diperlukan sekarang. Satellite Leo. low orbit Leo itu ada dua, ada yang capturing, ada yang transmit. Kalau yang seperti Elon Musk itu transmit. Dan setelah saya research mengenai Leo ini, ternyata harganya not so much gitu. Kalau dibandingkan dengan anggaran MBG, gitu sudah bisa memasang 150 Leo di atas Indonesia ini. Istilahnya dengan teknologi, ini kita bisa mempunyai tools yang membuat kita lebih efektif dan lebih efisien. Postur anggaran 3.700 triliun ini, saya yakin bisa, Prof, bikin data center, bisa AI sendiri, cloud sendiri, satelit low orbit, dan lain-lainnya. Terakhir Mas Romi, Anda juga sering bicara soal AI. Apa kritik Anda tentang penggunaan AI dalam pendidikan? Kita harus membuat AI kita sendiri dengan low language dan large language yang kita insert ke dalam AI itu sendiri. Sehingga data center ini isinya adalah data dari Indonesia sendiri. Ketika anak sekolah, revolusi pendidikan SD, SMP, SMA kita buatkan dengan anggaran segitu besar, kita renovasi satu Indonesia dengan kelas yang ber-AC, dengan anak-anak SD, SMP, SMA mempergunakan tablet dan AI tersambung dengan AI merah putih sehingga gurunya membicarakan sesuatu bisa langsung terjawab dan anak itu bisa belajar. Artinya linear dengan apa yang ada dengan semua pelajaran yang di Indonesia. Kalau AI-nya dari luar, Prof, itu kan penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru ini sekarang kan terjadi oleh dengan AI, dengan banking, dengan payment gateway, dengan algoritma, dengan data orang Indonesia. Ini kan penjajahan gaya baru. Kalau penjajahan zaman dulu kan datanglah tentara mengambil rempah-rempah, membawa lagi ke Belanda atau ke Inggris. Nah, sekarang gaya baru ini halus, Prof. Dengan investment, dengan hutang. Bagaimana caranya aware nih anak-anak Gen Z ini, karena pada 2029 mereka 62% loh, Prof, memilih. Artinya arah kapal Indonesia ini di tangan mereka yang anak-anak muda. menentukan, anak muda. Sehingga anak muda ini harus aware, the next Indonesian have to be like what? Saya jadi ingat dengan pidatonya Bung Karno, to build the world anew. The world on you. Ya, apa esensinya dan relevansinya pada hari ini? Ketika Bung Karno pidato di PBB itu kan Bung Karno ingin menjadi penengah di antara Barat dan Timur.
Itu monumental sekali. Itu adalah merubah peradaban pidato itu. Sehingga saya tergerak sebagai cucu Bung Karno. Ya kenapa nggak kita to build Indonesia new dengan konsep-konsep seperti kemandirian maritim, kemandirian energi, revolusi kebudayaan, kedaulatan digital, mental and character building, dan anak-anak muda zaman sekarang ini harus seperti, saya setuju sekali dengan tagline-nya Prof. Reynald, stay relevant. Stay relevant. Ya. Stay relevant, karena itu paling penting. Ya. Baik Mas Romi, ini edisi perkenalan kita dengan salah satu keturunan dari Bung Karno yang hari ini menghadapi tantangan zaman pastinya. Karena zaman berubah terus dan tentu saja Indonesia perlu terus memperbaikinya. Kata kunci tentang membangun bangsa bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi juga adalah membangun mental dan karakter. To build the world anew. Membangun dunia kembali. Dan hari ini dunia sedang porak-poranda karena kita pikir semuanya serba Amerika, ternyata sekarang mengalami kerontokan, tetapi mata uang US dollar tetap powerful sampai hari ini begitu ya. Tentu menjadi tanda tanya bagi kita karena hari ini kita menyaksikan rupiah kita juga sedang tidak baik-baik saja. Benar, Prof. Ya, tapi kata kunci adalah karakter dan mental bangsa ini menjadi sangat penting sekali. Terima kasih Mas Romi. Kasih, kita Prof. lanjutkan pada episode selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa looking bicara forward, karena banyak sekali yang kita harus tantangan bicarakan. yang Anda alami dalam kehidupan hari ini. Stay relevant.